Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tugas kelompok kami, sistem basis data. Kami beranggotakan, pertama ada Fahmi Ayatullah sebagai ketua, Satria Bima Dewantara sebagai anggota, Rista Aulia Azhara sebagai anggota, Muhammad Rizky Adha sebagai anggota, dan Febri Zarehan sebagai anggota. Tema proyek kelompok kami yaitu tentang pembuatan database train station. Konten yang akan kami bahas, pertama itu ada IRD, Entity Relationship Diagram, yang kedua ada LRS, Logical Record Structure, dan yang ketiga ada spesifikasi file, dan yang terakhir ada query dan hasil eksekusi. Oke, selanjutnya di bab pertama kita akan membahas tentang ERD atau Entity Relationship Diagram. Entity Relationship Diagram adalah salah satu metode pemodelan basis data yang digunakan untuk menghasilkan skema konseptual untuk jenis atau model data sistematik, di mana sistem seringkali memiliki basis data rasional dan ketentuannya bersifat top-down atau dari atas ke bawah. Diagram untuk menggambarkan model entity relationship ini disebut dengan entity relationship diagram atau IR diagram atau IRD. Oke, selanjutnya itu bisa kita lihat bahwa di situ ada skema dari ERD-nya, di mana top up melakukan sebuah relasi ke user many to one, dan user melakukan sebuah relasi ke riwayat perjalanan one to many, dan user melakukan relasi ke transaksi one to many. Transaksi menangani atau melakukan sebuah relasi ke petugas many to one. Petugas melakukan sebuah relasi ke station dengan relasi ditugaskan yaitu many to one. Kemudian petugas juga berelasi ke kereta dengan 6 relasi bagian jadi many to many. Kemudian dari station dia memiliki sebuah relasi yaitu peron dengan relasi one to many. Kemudian dari kereta ke keberangkatan memiliki sebuah relasi many to many. Oke, selanjutnya di bab 2 yaitu LRS, Logical Record Structure. Nah, di LRS ini dapat kita simpulkan bahwa Logical Record Structure atau LRS merupakan cara atau teknik untuk menggambarkan basis data berupa relasi antar tabel yang mentransformasikan ERD ke LRS melalui proses kardinalitas. Nah, bisa kita lihat gambar LRS yang saling terhubung antar tabel. Nah, selanjutnya di bab 3 kita bisa lihat antara spesifikasi file. Mulai dari spesifikasi file admin, spesifikasi file user, riwayat perjalanan, dan seterusnya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan bab 4 yaitu query SQL dan hasil eksekusi. Yang pertama kita membuka command prompt dengan menggunakan -+R, kemudian ketik cmd, kemudian OK. Selanjutnya kita masuk ke MySQL MariaDB menggunakan command prompt. Kemudian yang ketiga yaitu membuat user tanpa password, yaitu dengan script create user petik 1 kelompok _4 petik 1 petik 1 localhost petik 1 titik koma. Kemudian yang keempat yaitu membuat user dengan password, yaitu dengan script create user petik 1 kelompok _krl petik 1 petik 1 localhost petik 1 identifier by, kemudian kita masukkan passwordnya sebagai contoh petik 1 123 petik 1 titik koma. Kemudian yang kelima yaitu menampilkan keseluruhan user, yaitu dengan script select user, host from MySQL user koma. Kemudian yang keenam yaitu menghapus user, yaitu dengan script drop user kelompok _4 localhost koma. Kemudian yang ketujuh itu membuat database, yaitu dengan script create database. Kemudian kita masukkan database-nya yang ingin kita buat sebagai contoh db_krl koma. Kemudian yang ke-8 yaitu menampilkan keseluruhan database yang tersedia, yaitu dengan script show database koma. Kemudian yang ke-9 yaitu menggunakan database, yaitu dengan script use db_krl koma. Kemudian yang ke-10 yaitu membuat table admin,
riwayat perjalanan, user, top up, petugas, transaksi, station, kereta, peron, dan keberangkatan. Sebagai script yaitu create table user dalam kurung kode underscore user menggunakan tipe data chart dalam kurung 6 not 0, kemudian saldo menggunakan tipe data integer dalam kurung 9 not 0, kemudian primary key dalam kurung kode underscore user dalam kurung titik koma. Kemudian yang ke-11 yaitu melihat deskripsi salah satu table yang kita buat, yaitu dengan script dex keberangkatan titik koma. Kemudian yang ke-12 yaitu memberikan hak akses seluruhnya pada user, yaitu dengan script green select on db underscore krl titik bintang to petik 1 kelompok underscore krl petik 1 add petik 1 localhost petik 1 localhost. Kemudian nomor 13 yaitu memberikan hak akses hanya untuk tabel kereta, yaitu dengan script green select on db underscore krl titik kereta to petik 1 kelompok underscore krl petik 1 add petik 1 localhost titik koma. Kemudian nomor 14 yaitu menampilkan tabel seluruhnya, yaitu dengan script show tables titik koma. Kemudian nomor 15 Selanjutnya kita ke nomor 15 yaitu menghapus primary key dari tabel kereta. Nah, untuk menghapus primary key kita bisa menggunakan sebuah perintah alter table kereta sebagai nama tabelnya, kemudian drop primary key. Nah, untuk yang ke-16 ini membuat file baru pada tabel. Seperti tadi, kita bisa menggunakan perintah alter table user sebagai nama tabelnya, kemudian add sebagai perintah tambah, kemudian pin char 12 adalah file yang akan kita tambahkan. Kemudian nomor 17 mengubah nama tabel staff menjadi petugas. Nah, di sini kita bisa lihat dengan kita menggunakan perintah rename tabel, kita bisa mengubah tabel yang sebelumnya staff berubah menjadi petugas. Kemudian di nomor 18 kita akan membuat sebuah primary key. Nah, sebelum kita buat primary key, kita cek dulu nih. Kita buka deskripsi dari adminnya. Di sini kan tidak ada primary key-nya. Selanjutnya kita buat primary key-nya dengan perintah alter table seperti sebelumnya. Kemudian kita add primary key kd admin. Artinya dia field kd admin akan diubah ke primary key. Kemudian kita cek lagi nih. Kita coba buka deskripsi admin atau desk admin biar lebih singkat. Oke, untuk selanjutnya kita tampilkan isi record keseluruhan dari tabel admin. Nah, di sini kita bisa menggunakan sebuah perintah select bintang atau asterisk, kemudian kita masukin nama tabel kita. Contohnya select bintang asterisk from admin. Nah, selanjutnya yaitu tampilkan isi record sebagian. Nah, sebagian yang dimaksud di sini yaitu tidak semua data akan muncul. Jadi kita menggunakan select bintang from, kita ambil seluruh filenya, kemudian kereta where, dimana tujuannya yaitu Jakarta Kota. Oke, selanjutnya mengubahkan record dari tabel kereta. Nah, tabelnya kita udah tahu yaitu kereta. Selanjutnya kita gunakan perintah select bintang from kereta group by tujuan. Artinya kita mengelompokkan tabel kereta dengan atau berdasarkan tujuan. Oke, selanjutnya mengurutkan isi record secara ascending dan descending pada tabel. Nah, untuk yang ascending ini kita bisa menggunakan select bintang from kereta order by tujuan. Nah, tujuan ini yaitu dari file tujuannya yang akan kita urutkan secara ascending. Nah, bisa kita lihat ascending ini kita nggak usah tulis perintah ascending, akan otomatis mengurutkan sendiri karena itu sudah secara default. Oke, untuk selanjutnya yaitu mengurutkan secara descending. Tinggal kita kasih perintah descending di akhirnya, maka akan secara otomatis diurutkan. Misalnya dari A ke Z, nah, secara descending itu dari Z ke A seperti itu. Lanjut lagi 25 ya. Untuk terakhir menampilkan record hanya kode kereta dan tujuannya saja pada tabel kereta. Nah, bisa kita gunakan select kode kereta tujuan, artinya kita hanya akan menampilkan dua file, yaitu kode kereta dan tujuan. From kereta, filenya dari mana? Dari tabel kereta. Nah, tampilannya sebagai berikut.
Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya. Selanjutnya, nomor 26 ada penggunaan operator aritmatika untuk menghasil dari pemasukan dengan saldo sebelumnya, yaitu kita ketik select kode top up pemasukan saldo sebelumnya, tutup kurung pemasukan ditambah saldo sebelumnya, from top up yang dimana tabel top up where tutup kurung pemasukan ditambah saldo sebelumnya sesuai yang ada di tabel bawah ini. Untuk selanjutnya nomor 27 penggunaan operator pembandingan untuk membandingkan pemasukan yang lebih dari sama dengan 3000, yaitu kita ketik select bintang asterisk from top up where pemasukan lebih dari 3000. Jadi yang hasil di bawah 3000 ini tidak akan menampilkan ya, sesuai yang ada di tabel. Selanjutnya nomor 28 penggunaan operator logika N pada tabel staff untuk mencari jabatan Polsuska yang beralamat di Jakarta, yaitu kita ketik di script select from staff where N nama, tempat lahir, tanggal lahir, jabatan, status, alamat yang sesuai di fieldnya. Selanjutnya from staff where jabatan Polsuska dan alamat Jakarta. Yang di bawah ini adalah tabelnya. Selanjutnya nomor 29 penggunaan limit pada tabel kereta sebanyak 7 rekod saja, yaitu kita ketik di script select kode kereta, kapasitas penumpang, dan tujuan sesuai yang di fieldnya from kereta limit 7. Jadi semua rekodnya di limit sampai 7 saja. Selanjutnya nomor 30 penggunaan like untuk mencari nama yang memiliki kata Hoshi dari tabel staff. Jadi kita ketik select bintang asterisk from staff where nama like Hoshi. Jadi yang nama dari field nama di record nama yang berkaitan nama Hoshi yang ditampilkan. Selanjutnya nomor 31 penggunaan fungsi count pada tabel top up. Jadi kita ketik di script select count tutup kurung kode top up from top up yang di hasilnya ada 10 ya. Selanjutnya nomor 32 penggunaan fungsi distinct, as, dan concat pada tabel kereta, yaitu kita yang pertama yaitu distinct. Kita mengetik di scriptnya, kita ketik select distinct tujuan from kereta yang hasil sesuai di tabel. Kemudian as, yaitu kita ketik select nama, concat kurung tempat lahir, tanggal lahir, as tempat lahir dan tanggal lahir from staff sesuai yang di tabel. Nomor 3 yang selanjutnya concat. Jadi concat mirip ya ininya, soalnya saya udah terlanjur buatnya, yaitu kita ketik select nama, concat tutup kurung tempat lahir, tanggal lahir, as tempat lahir dan tanggal lahir from staff sesuai yang di tabelnya. Selanjutnya nomor 33 ada mengubah isi record, yaitu kita update admin set kode admin KA06 where username admin 4. Jadi untuk username admin 4 itu ya sebelumnya KA04, cuma saya ganti jadi KA06. Selanjutnya menghapus record. Jadi kita ketik di script delete from admin where username admin 4. Jadi admin 4 di sini record yang berkaitan admin 4 akan dihapus. Selanjutnya menambahkan isi record, yaitu kita ketik di scriptnya insert into admin tutup kurung kode admin, username, dan password yang sesuai di fieldnya. Terus ada value dan kita ketik recordnya yang sesuai di fieldnya, yaitu kita ketik KA06 admin 6 dan 890. Hasilnya sesuai yang ada di tabel record ini.
Selanjutnya saya akan menjelaskan penggunaan query dengan PHP MyAdmin. Pertama, kita menjalankan SAMPP di control panel, lalu kita aktifkan Apache dan MySQL. Lalu untuk menuju ke laman PHP MyAdmin-nya, kita tinggal klik button admin aja pada MySQL-nya. Terus langkah selanjutnya, kalau kita ingin membuat database baru, itu tinggal kita pencet new aja. Terus abis itu kita namain database yang ingin kita buat. Di sini contohnya ada db krl, lalu kita klik button create. Selanjutnya membuat tabel pada database. Ketika kita membuat tabel, habis membuat database, itu langsung diarahkan langsung pada pembuatan tabel. Di sini contohnya saya akan membuat tabel admin dengan jumlah kolom 3, lalu kita klik go. Lalu selanjutnya akan tampil langsung diarahkan untuk pembuatan field. Di sini contohnya saya membuat beberapa field, yaitu ada KD admin, username dan password. Dengan beberapa tipe datanya, ada char, varchar, dan value-nya. Lalu kita klik save, lalu akan tampil tabel yang sudah kita buat. Selanjutnya ada mengisi record. Mengisi record itu di sini kita pilih dulu tabel mana yang ingin kita isi recordnya, lalu kita buka tabel tersebut, kita pilih menu insert, lalu kita isi aja. Kayak di sini ada kode stasiun, itu contohnya ada ST01, lalu kode kereta ada KA01, nomor stasiunnya nama stasiunnya itu Bekasi Kota. Dan ini tampilan record yang sudah kita isi pada tabel. Yang keenam, menambahkan dan mengubah dan menghapus field struktur tabel. Misal pertama, menambahkan field tipe kartu pada tabel user. Jadi pas kita buka salah satu tabelnya, misalkan kita pengen nambahin, itu di bawah nama beberapa fieldnya ada menu seperti add. Untuk meng-add field baru, di sini saya akan meng-add satu field, yaitu yang terletak setelah saldo sebelumnya. Lalu kita klik go. Lalu kita diarahkan untuk menamai field apa sih yang pengen kita tambah. Di sini contohnya ada tipe kartu dengan tipe data varchar dan value-nya 20, lalu kita klik save dan field akan bertambah seperti ini. Yang kedua, mengubah nama field. Misalkan saya ingin mengubah nama field PIN menjadi password. Di sini langsung aja kita klik change, lalu kita rename nama fieldnya, yang tadinya PIN jadi password, tipe datanya tidak berubah dan value-nya tidak berubah, lalu kita klik save dan hasil tampilannya seperti ini. Sudah terganti ya nama fieldnya. Dan yang terakhir, menghapus field. Sama menunya yang di sebelah change, kita langsung klik menu drop aja. Abis itu nanti ada pop up konfirmasi apakah yakin ingin dihapus, lalu kita klik OK, lalu nanti fieldnya akan terhapus. Yang ketujuh, ada mengubah dan menghapus tabel. Pertama, ada mengubah nama tabel admin menjadi kasir. Kita langsung aja buka tabelnya, lalu kita pilih menu operation. Habis itu kita langsung diarahkan untuk merename nama tabel tersebut. Kita isi aja jadi kasir. Kita klik go, lalu nama tabel berubah. Terus menghapus tabel kasir. Kita langsung buka aja tabelnya, lalu kita klik menu drop. Habis itu ada pop up konfirmasi apakah tabel tersebut yakin ingin dihapus, lalu kita klik OK, lalu tabel akan terhapus. Yang ke-8, ada mengubah nama database. Ini langsung aja kita buka databasenya, terus kita buka menu operation, terus kita langsung diarahkan untuk merename nama database. Di sini tadi nama database pertama db_krl menjadi db_krl_2. Lalu kita klik go. Ada pertanyaan konfirmasi lagi, apakah yakin nama database akan diubah. Kita klik OK, lalu nama database akan berubah. Yang ke-9, ada membuat indeks di field yang akan dijadikan foreign key.
Di sini untuk menambahkan foreign key, pertama kita pilih salah satu tabel. Di sini contohnya saya akan membuat foreign key pada field kode user. Kita langsung pilih ke button more, lalu kita pilih index, nanti akan ada pertanyaan konfirmasi, kita klik OK, lalu kode user akan menjadi foreign key. Dan yang ke-10, membuat relasi dan menampilkan designer. Pertama, misalkan kita pengen melihat relasi antar tabel ya. Pertama kita pilih dulu tabel relasi, lalu kita klik relation view, kita langsung diarahin kemana sih field-field yang akan kita relasikan antar tabel. Di sini contohnya ada field kode kereta akan direlasikan ke tabel keberangkatan dengan field yang sama, yaitu kode kereta. Untuk on delete-nya kita edit cascade. Yang kedua juga sama, ini juga field kode kereta, kita relasiin dengan tabel staff dengan field yang sama juga kode kereta. Habis itu klik save, dan ini hasilnya, tabel-tabel beserta field yang sudah direlasikan. Ya baik, di sini saya akan menjelaskan pembahasan selanjutnya. Di nomor 11 itu export dan import database. Untuk export database, caranya tinggal klik menu export di atas, pada menu di atas, lalu pilih nama database mana yang mau diekspor, lalu klik go. Untuk import database, sebelumnya kita buat terlebih dahulu nama databasenya di phpMyAdmin, lalu pilih menu import, lalu pilih file database di komputer yang ingin diimpor ke phpMyAdmin, lalu klik go. Selanjutnya di nomor 12 itu menampilkan isi record dengan perintah dex dan ax. Perintahnya itu mengurutkan KD petugas pada tabel petugas dengan dex. Skripnya itu select bintang from petugas order by KD petugas dex titik koma. Selanjutnya perintahnya itu mengurutkan KD petugas pada tabel petugas dengan ax. Skripnya itu select bintang from petugas order by petugas order by KD underscore petugas ax titik koma. Di nomor 13 itu perintahnya menampilkan hanya field KD user, nama yang diambil dari tabel petugas, tanggal transaksi, serta mengubahnya menjadi field jumlah pembayaran diambil dari tabel transaksi menjadi biaya transportasi dengan menggunakan fungsi inner join. Skripnya itu select user titik KD user, koma petugas titik nama, koma transaksi titik tanggal transaksi, koma transaksi titik jumlah pembayaran, S biaya transportasi, inner join user on transaksi titik KD user sama dengan user titik KD user inner join petugas on transaksi titik KD petugas sama dengan petugas titik KD petugas titik koma. Di nomor 14 itu perintahnya menampilkan isi record dengan perintah right join dan left join. Untuk right join itu skripnya gampang, select bintang from tabel kedua, right join tabel pertama on tabel kedua, titik primary key tabel pertama sama dengan tabel pertama titik primary key tabel pertama. Kalau untuk left join sama seperti right join skripnya, select bintang from tabel kedua, left join tabel pertama on tabel kedua, titik primary key tabel pertama sama dengan tabel pertama titik primary key tabel pertama.
Selanjutnya di nomor 15 itu menampilkan field KD user, tanggal transaksi, jumlah pembayaran, dan mengubah field nama dari tabel petugas menjadi field nama underscore petugas, serta membuat alias dengan nama biaya transportasi. Nah, alias ini didapat jika tipe kartu dalam tabel user itu multi-trip, maka biaya transportasinya itu Rp3.000. Selain itu, Rp5.000. Menggunakan relasi inner join untuk menampilkan hasilnya. Scriptnya itu select transaksi, titik tanggal transaksi, transaksi titik jumlah pembayaran, koma, petugas titik nama, s, nama underscore petugas, koma, if dalam kurung user sama dengan tipe kartu, user titik tipe kartu sama dengan tanda kutip multi-trip, koma, tanda kutip Rp3.000, koma, Rp5.000, S biaya transportasi from transaksi. Inner join user on transaksi titik KD user sama dengan user titik KD user. Inner join petugas on transaksi titik KD petugas sama dengan petugas titik KD petugas titik koma. Selanjutnya di nomor 16 itu menampilkan field KD user, tanggal transaksi, lalu mengubah field nama menjadi field nama underscore petugas, lalu membuat alias sisa saldo yang didapat dari saldo sebelumnya dikurang jumlah pembayaran. Lalu membuat alias kembali dengan nama status pembayaran. Nah, status pembayaran ini didapat jika saldo sebelumnya lebih dari jumlah pembayaran. Lalu, jika lebih dari jumlah pembayaran maka berhasil. Selain itu, pembayaran gagal. Menggunakan relasi inner join untuk menampilkan hasilnya. Scriptnya itu transaksi, titik tanggal transaksi, koma user titik KD user, koma user titik tipe kartu, koma transaksi titik keterangan pembayaran, petugas titik nama S nama petugas, user titik saldo sebelumnya, dikurangi transaksi titik jumlah pembayaran S sisa saldo, koma, if dalam kurung user titik saldo sebelumnya lebih dari transaksi titik jumlah pembayaran, koma, tanda kutip pembayaran berhasil, koma, tanda kutip pembayaran gagal, S status pembayaran from transaksi. Inner join on transaksi titik KD user sama dengan user titik KD user, inner join petugas on transaksi titik KD petugas sama dengan petugas titik KD petugas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.